Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Adapun KD-nya yaitu KD 3.3 untuk IPS dan KD 3.1 untuk SPDP. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan secara tepat. Yang ketiga dan yang nomor 4 yaitu tujuan pembelajaran matematika. Kemudian yang kelima, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran 5 untuk pada pagi hari ini. Siapkan bukunya untuk menyimak apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Ya, ada banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan menggambar pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah beserta kegiatan yang dilakukan. Sebelum menggambar, amati berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekolahmu. Tuliskan jenis pekerjaan yang beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel yang ada di bawahnya. Ya, kalian buat tabelnya seperti yang ada di buku. Kemudian berikan contohnya, jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah kalian dan kegiatannya. Setelah memilih salah satu pekerjaan berdasarkan tabel di atas, kemudian gambarlah pekerjaan tersebut beserta kegiatan terkait. Kemudian buatlah sketsa terlebih dahulu pada kertas atau pada buku tulis kalian. Kemudian berdasarkan sketsa di atas, buatlah gambar pada selembar kertas. Kemudian diwarnai gambar yang telah kamu buat dan ceritakan gambar yang telah kamu buat kepada Pak Guru. Selanjutnya, sebelum kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya, kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Menggali informasi dari berbagai sumber adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu secara lengkap. Kamu menggali informasi lebih lanjut tentang berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitarmu, serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tabel yang ada di buku cetak kalian. Kalian buat tabel seperti itu. Contohnya, yang pertama warung makan. Terus kemudian pekerjaan yaitu ada pelayan, ada kasir, ada tukang masak atau koki. Nah, kamu bisa menyebutkan kegiatan ekonomi yang lain serta pekerjaannya. Selanjutnya untuk pembelajaran 6, KD-nya yaitu 3.5 untuk bahasa Indonesia dan KD
3.1 untuk PPKN. Kemudian tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menilai unsur-unsur cerita itu seperti tokoh, konflik, pesan moral, menggunakan pendapat pribadi secara tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita seperti tokoh, konflik, pesan moral dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Yang keempat, setelah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap-sikap tokoh dalam cerita yang mengaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Kemudian untuk nomor 5 dan nomor 6 yaitu tujuan pembelajaran PJOK. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Ya, karena kejujuran merupakan modal utama seseorang dapat dipercaya oleh orang lain dalam berbagai hal. Ya, selanjutnya kalian simak lagi tentang bacaan pemimpin idola, pemimpin yang jujur seperti dalam pembelajaran 4 pada minggu lalu. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ia selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut.
Maaf ya Good, aku bukan tidak ingin membantu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Ya, setelah kalian mendengarkan teks bacaan di atas, silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Yang pertama, tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Yang ketiga, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Ya, kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian nanti dikirimkan ke Pak Guru. Demikian pembelajaran pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.